Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Idul Fitri sejatinya bukan sekedar hari perayaan, ia juga sekaligus hari perenungan, hari ketika kita menengok dunia Islam yang luas, hari saat hati kita seharusnya bertanya dengan nada cemas, mengapa umat Islam yang jumlahnya hampir 2 miliar masih banyak yang tertindas? Mengapa saudara-saudara kita di Gaza terus dibombardir dan terus mengalami kekerasan? Mengapa darah kaum muslimin terus tertumpah di Myanmar, Xinjiang, Kashmir hingga Sudan? Mengapa jeritan mereka seolah tidak mampu mengguncang dunia dan saudara seiman? Bahkan di dalam negeri, mengapa duka Sumatera dan sejumlah wilayah lain akibat bencana belum bisa kita hapuskan? Mengapa semua penderitaan umat ini terus terjadi, padahal jumlah umat Islam sangat besar dan tersebar di berbagai negeri? Padahal negeri-negeri muslim memiliki kekayaan alam yang melimpah di sana sini. Padahal tentara mereka jika digabungkan berjumlah jutaan personil yang tentunya siap untuk mati demi meraih surganya yang abadi. Jawabannya adalah karena umat Islam saat ini tercerai-berai, terpecah belah, terpisah-pisah oleh batas-batas imajiner yang sengaja dibuat oleh bangsa-bangsa kafir penjajah. Kita dipisahkan oleh negara bangsa atau nation state dan nasionalisme yang sempit, yang sengaja diciptakan oleh negara-negara kafir imperialis yang licik. Akibatnya ketika satu negeri muslim diserang, negeri muslim yang lainnya tidak mampu membela sebagai satu kekuatan. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya kaum mukmin itu bersaudara. Persaudaraan dalam Islam tentu bukan sekedar ada di dalam kata-kata. Ia adalah ikatan akidah yang melampaui ras, bangsa dan batas negara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri rahimakumullah, harus diakui bahwa dunia hari ini sedang menyaksikan berbagai tragedi kemanusiaan yang amat parah. Negeri-negeri muslim diserang dari berbagai arah. Iran baru saja dibombardir oleh Amerika Serikat dan Zionis Yahudi yang haus darah. Penindasan di banyak tempat pun terus dilakukan oleh bangsa-bangsa kafir penjajah. Palestina hanyalah salah satunya. Genosida Gaza adalah puncaknya. Gaza hancur lebur, ribuan muslim di sana gugur, ribuan lainnya terusir dan dibuat lapar, menyusul tepi barat yang juga sudah lama diincar. Semua itu dilakukan oleh anjing-anjing Zionis Yahudi yang bengis, yang amoral. Semua itu didukung penuh oleh Amerika Serikat sebagai gembong kriminal internasional. Ironisnya, semua kengerian yang menimpa umat Islam itu disaksikan langsung oleh para penguasa muslim yang sudah lama kehilangan rasa malu dan legitimasi moral. Mengapa semuanya ini terjadi? Apakah karena jumlah umat Islam sedikit dan tak berarti? Tidak sama sekali. Bahkan umat Islam hari ini amat banyak jumlahnya, hampir 2 miliar jiwa. Hanya saja mereka sungguh tidak berdaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memperingatkan keadaan ini jauh sebelumnya. Yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'al agalatu ila qas'atiha. Hampir saja bangsa-bangsa mengeroyok kalian sebagaimana orang-orang yang lapar berebut hidangan. Para sahabat bertanya, apakah karena saat itu jumlah kami sedikit? Beliau menjawab, tidak. Bahkan saat itu kalian berjumlah banyak, akan tetapi kalian seperti buih di lautan. Rasulullah SAW lalu menjelaskan, akar penyebab ketidakberdayaan ini itulah penyakit al-wahan yang telah lama menjangkiti umat ini. Al-wahan itu adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut kematian. Ketika cinta dunia merasuk ke dalam jiwa, manusia mudah tunduk kepada sesama manusia. Ketika cinta dunia masuk ke dalam hati sanubari, sebagian penguasa muslim begitu mudah bersekutu dengan Amerika dan Zionis Yahudi. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan sejak dini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim,
Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil sebagai pemimpin kalian dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Karena itu kaum muslim tentu tidak selayaknya menggantungkan harapan kepada lembaga-lembaga kafir internasional dan kekuatan kapitalisme global, termasuk kepada lembaga-lembaga ilegal seperti Board of Peace, BOP atau Dewan Perdamaian yang jelas-jelas tak berlaku adil. Apalagi BOP ini dipimpin oleh Donald Trump, seorang penjahat internasional, presiden dari sebuah negara imperial. Itulah Amerika Serikat sebagai pengusung utama ideologi kapitalisme global. Sejak tahun 1798 sampai 2022, Amerika Serikat telah melakukan 469 kali intervensi militer ke berbagai negara secara brutal, baik dengan atau tanpa legitimasi internasional, seperti menduduki dan menjajah Afghanistan, menciptakan kekacauan di Libya, Somalia, Sudan, Yaman, Suriah dan lain sebagainya, serta menyerang dan menduduki Irak dengan tudingan palsu memiliki senjata pemusnah massal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Karena itu Idul Fitri sesungguhnya bukan sekedar hari perayaan. Ia harus menjadi hari kesadaran, hari ketika kita menyadari bahwa umat ini pernah memiliki sejarah yang membanggakan. Hari saat kita memahami bahwa umat ini pernah memimpin dunia dengan penuh keadilan. Hari manakala kita mengerti bahwa umat ini pernah menjadi pelindung bagi bangsa-bangsa yang tertindas dan menjadi korban kedoliman. Dulu saat umat Islam sedunia memiliki kepemimpinan global yang menyatukan, mereka menjadi umat yang disegani dan diperhitungkan. Tak mudah bagi musuh-musuh mereka untuk melecehkan dan menistakan, sebab kaum muslim selama berabad-abad lamanya berada dalam naungan dan perlindungan khilafah Islamiyah. Saat khilafah masih ada, darah kaum muslim terpelihara, tanah dan harta mereka benar-benar terjaga, kehormatan mereka pun tak ada yang berani menista. Saat khilafah masih berjaya, ia sanggup mengerahkan ribuan tentaranya hanya untuk membela kehormatan seorang muslimah. Itu terjadi di era Khalifah Al-Mu'tasim Billah. Saat itu seorang muslimah tersebut ditawan dan dilecehkan oleh tentara Romawi di Amuriah. Berita itu pun sampai ke telinga sang khalifah. Tanpa basa-basi, juga tanpa diplomasi, Khalifah Al-Mu'tasim Billah segera mengerahkan pasukan dalam jumlah besar untuk menyerbu Amuriah. Akhirnya muslimah itu berhasil dibebaskan. Bahkan wilayah yang dikuasai Romawi itu pun sekaligus berhasil ditaklukkan. Tak kurang dari 30.000 pasukan Romawi tewas bergelimpangan, sebanyak 30.000 lainnya berhasil ditawan. Saat khilafah masih berdiri, kaum muslim begitu disegani dan ditakuti, bahkan oleh kerajaan Romawi. Pada masa Khalifah Harun al-Rashid misalnya, sang khalifah dikenal sebagai penguasa muslim yang sangat tegas dan berwibawa. Ketika Kaisar Romawi Timur Bizantium saat itu, Nikeporos I, mengirim surat yang bernada meremehkan dan menolak membayar jizyah, Khalifah Harun al-Rashid segera membalas dengan surat bernada keras dan penuh ancaman dari Harun, Amirul Mukminin, kepada Nikeporos, anjing Romawi. Aku telah membaca suratmu. Jawabannya adalah apa yang akan segera kamu lihat, bukan apa yang akan kamu dengar. Segera setelah itu, sang khalifah mengerahkan ribuan pasukannya untuk menyerang Romawi. Akhirnya Romawi pun kalah dan kembali tunduk kepada kekuasaan Islam. Pada era khilafah pula, kaum muslim berhasil menaklukkan Konstantinopel, simbol kedikdayaan Romawi Timur. Bahkan ia ditaklukkan hanya oleh seorang pemimpin muda yang amat belia, namun dipuji oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sebaik-baik kesatria. Demikian sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Fala ni'mal amiru amiruha, wala ni'mal jaisyu dzalikal jais." Sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin penaklukan Konstantinopel, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan tersebut.
Pada era khalifah pula, pemimpin umat Islam senantiasa memimpin dengan keteguhan. Pada masa Sultan Abdul Hamid II, penguasa Khilafah Utsmaniyah, misalnya Theodor Herzl, tokoh Zionis Yahudi, pernah mau menyuap sang khalifah dengan uang yang sangat besar jumlahnya, tentu agar Yahudi diberi hak atas tanah Palestina. Jawaban khalifah sangat tegas dan penuh wibawa. Aku tidak akan menyerahkan walau sejengkal tanah Palestina. Ini bukan milikku, ini adalah milik umat Islam. Pada masa Khilafah Utsmaniyah pula, Prancis pernah diancam oleh Sultan Abdul Hamid II. Sang Sultan mengultimatum Prancis agar segera menghentikan rencana pementasan drama berjudul Mahomet karya Henry de Bourignon di Prancis. Pasalnya drama tersebut menghina kemuliaan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Isi ancaman itu juga tegas. Jika penghinaan kepada Rasulullah SAW tetap dilakukan, maka opsi jihad akan sangat terbuka. Prancis pun takut. Akhirnya Prancis membatalkan rencana pementasan drama tersebut. Bahkan hanya pada era khilafah pula, penguasa Muslim pernah dengan gagah menghadapi Amerika. Pada abad ke-18, Amerika pernah terpaksa membayar jizyah kepada Khilafah Utsmaniyah agar kapal-kapal mereka bisa melintas dengan aman di Afrika Utara, Aljazair, Tripoli, Tunis. Amerika mengakui hal ini secara resmi dalam perjanjian internasional. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Semua kecemerlangan khilafah ini jelas bukan dongeng yang menina-bobokkan. Ini adalah fakta sejarah yang tidak terbantahkan. Fakta-fakta ini membuktikan satu keniscayaan. Khilafah bukan sekedar simbol. Ia adalah institusi pemerintahan Islam global. Sepanjang sejarahnya, khilafah mampu memelihara kemuliaan Islam serta melindungi kehormatan dan darah kaum muslimin. Akan tetapi, sejarah kejayaan kaum muslim yang membanggakan itu tidak akan kembali hanya dengan nostalgia. Ia hanya akan kembali ketika umat Islam kembali pada ajaran Islam secara paripurna. Ia hanya akan datang lagi saat Al-Quran dijadikan pedoman hidup di segala arena, saat sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dijadikan petunjuk dalam kehidupan di dunia, juga saat umat Islam kembali bersatu dalam persaudaraan yang nyata di bawah kepemimpinan Islam dunia, yaitu khilafah namanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Mengapa kaum muslim dulu begitu kuat dan disegani? Karena dulu mereka berada dalam satu naungan kepemimpinan duniawi yang menyatukan umat Islam dari berbagai negeri. Sesungguhnya inilah yang Allah SWT kehendaki, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam kitab suci. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpeganglah kalian kepada tali agama Allah dan jangan kalian bercerai-berai. Agar persatuan kaum muslim sedunia saat ini tak hanya sebatas retorika, mereka tentu memerlukan kembali satu kepemimpinan Islam level dunia. Itulah khilafah yang senantiasa dirindukan kembali kehadirannya. Tanpa kehadiran khilafah, umat Islam hanyalah sekumpulan manusia yang lemah dan tak berdaya. Apalagi jika harus berhadapan dengan kekuatan adidaya Amerika Serikat. Tanpa kepemimpinan Islam level dunia, potensi kekuatan besar umat Islam yang luar biasa tak akan pernah bisa berubah menjadi kekuatan adidaya. Sejarah Islam menunjukkan bahwa persatuan dan persaudaraan hakiki umat Islam hanya ada di bawah naungan khilafah Islamiyah. Di bawah satu kepemimpinan khilafah, umat Islam bisa menghimpun seluruh sumber daya ekonomi yang melimpah, kekuatan militer yang tangguh, dan pengaruh politik yang tak bisa dipandang remeh. Saat tegak kembali khilafah, umat Islam bisa kembali menegakkan kepala dengan gagah. Dunia pun bakal kembali tunduk secara sukarela dan pasrah. Musuh-musuh Islam juga tak berani untuk berbuat ulah. Inilah yang telah diisyaratkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Innamal imamu junnatun yuqatalu min waraihi wa yuttaqabih. Sesungguhnya imam, khalifah adalah perisai atau pelindung. Orang-orang berperang di belakang dia dan berlindung kepada dirinya. Hadis riwayat Imam Muslim.
Maknanya, kata Imam An-Nawawi rahimahumullah, ai kasitr idli annahu yamna'ul aduwa min adal muslimin wa yahmi baitotal Islam. Imam atau khalifah itu seperti pelindung, sebabnya ia menghalangi musuh untuk menyakiti kaum muslimin serta melindungi kemuliaan Islam. Hadis ini menggambarkan betapa pentingnya kepemimpinan Islam, betapa urgennya khalifah sebagai perisai dan tameng yang menjaga kaum muslimin, sekaligus sebagai pemersatu seluruh kekuatan umat Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Selain kebutuhan kita, khilafah adalah tuntutan dan kewajiban umat Islam sedunia. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah sangat jelas bersabda, "Man mata walaysa fi unuqihi bai'ah mata mitatan jahiliyah." Rawahu Muslim. Siapa saja yang mati sedangkan di lehernya tidak ada baiat kepada seorang khalifah, maka ia mati seperti mati jahiliyah. Hadis ini menunjukkan bahwa membaiat seorang khalifah atau mewujudkan khilafah bukanlah sekedar pilihan. Ia adalah kewajiban syar'i yang sangat besar bagi umat Islam. Inilah yang ditegaskan oleh para ulama sepanjang sejarah Islam. Hal ini karena sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Al-Mawardi rahimahullah dalam kitab Al-Ahkamus Sultaniyah, al-imamatu mawdu'atun li khilafatin nubuwati fi khirasatid din wa siyasatid dunya. Imamah atau khilafah ditetapkan sebagai fungsi pengganti fungsi kenabian dalam menjaga agama dan mengatur urusan dunia. Imam An-Nawawi rahimahullah juga tegas menyatakan, ajma'al ulama'u ala annahu yajibu 'alal muslimin nasbu khalifah. Para ulama telah berijma bahwasanya wajib atas kaum muslim mengangkat seorang khalifah. Bahkan menurut Imam Al-Haytami rahimahullah, annas sahabata ridwanullah ta'ala alaihim ajma'in ajma'u ala anna nasbal imam ba'da inqiradi zamanin nubuwati wajibun bal ja'aluhu ahammal wajibati haitu istaghallu bihi an dafni rasulillah. Sungguh para sahabat, semoga Allah SWT meridhoi mereka, seluruhnya telah berijma bahwa mengangkat imam atau khalifah setelah masa kenabian berakhir adalah kewajiban. Bahkan mereka menjadikan kewajiban ini sebagai kewajiban paling urgen. Buktinya mereka mendahulukan memilih dan mengangkat khalifah seraya menunda pemakaman Rasulullah SAW. Di antara fungsi khilafah yang paling menonjol, yang tidak mungkin diperankan oleh penguasa sekuler dalam sistem demokrasi saat ini, adalah sebagaimana ditegaskan oleh Dr. Mahmud Al-Khalidi saat mendefinisikan khilafah. Al-khilafatu hiya riasatun ammatun lil muslimina jami'an fil alam liiqamati ahkamis syar'i wa hamlid da'watil islamiyah ilal alam. Khilafah adalah kepemimpinan umum bagi kaum muslim sedunia untuk menegakkan hukum-hukum syariah dan mengemban dakwah ke seluruh penjuru dunia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Alhasil, marilah kita menjadikan Idul Fitri ini sebagai momentum untuk memperbaiki diri, menjadikan kita lebih peduli serta mempererat persatuan dan persaudaraan Islam yang hakiki. Marilah kita berjuang agar kehidupan umat kembali diatur oleh syariat Allah di semua lini, di bawah naungan sistem pemerintahan Islam sejati. Itulah khilafah Islam yang berjalan di atas manhaj Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kehadirannya benar-benar dinanti dan dirindui. Aku qauli hada wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd.
Alhamdulillahilladzi karrama hadhil ummah bi syari'atihil kamilah wa khassa biha bi nubuwwati nabiyil karimah wa 'azza biha bil khilafatir rasyidah ala minhajin nubuwah. Asyhadu an la ilaha illallah alladzi a'azza al-islam bi nusratih wa rafa'a al-haqqa bi syari'atih wa kashafa zayfal batil bi nuri hidayatih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa hamilar risalati wa liwa'il huda wa qaida masiratil ummati fit tini wal hayati wad dunya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ma damatis samawati wal ard wa ma bainahuma. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Idul Fitri adalah hari kemenangan. Namun kemenangan sejati bukan hanya karena kita telah menyelesaikan puasa Ramadan. Kemenangan sejati adalah saat kita semua kembali kepada ajaran Islam, saat Al-Quran bukan hanya dijadikan bacaan tetapi juga diamalkan dan diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan, saat sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya dijadikan bahan kajian tapi juga dijadikan pedoman dalam kehidupan, juga saat persatuan dan persaudaraan Islam bukan hanya sekedar slogan tapi benar-benar mewujud dalam kenyataan. Untuk itu pada khutbah yang terakhir ini marilah kita bersama-sama berdoa, memohon dengan penuh pengharapan kepada Allah Tuhan semesta alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Idul Fitri kali ini sebagai momentum kebangkitan umat Islam di akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wansurna wal muslimin wa qina wa iyyahum syarra masaibid dunya wad din. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wansur ikhwanana al mustad'afina fi Filastin wa fi Sudan wa fi sa'iri biladil muslimin wa fi kulli ardin yudlamu fiha al muslimun. Allahumma wahid sufufal muslimin wajma' kalimatahum warfa'idz zulma anhum wahfad dima'ahum wansurhum ala man adahum. Allahumma aqim lana khilafatan rasyidatan ala minhajin nubuwah allati tutabbiqu syari'ataka kaffah wa tajma'u biha syamlal muslimin wa tahmi biha dima'ahum wa a'radahum wa tahmilu risalatal islam bid-da'wati wal jihadi ilal alam. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.